Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Ibu, nggih gimana pripun Ibu? Ini Pak Arif, saya sowan ke sini itu nanjike Iya, yang kemarin saya matur ke Pak Arif iya, untuk meminta Pak Arif menunggui saya Pak dalam proses coaching nanti mhm, saya dengan geriatri. baik Ibu, pada prinsipnya saya bersedia Bu sebagai seorang observer dari kegiatan Ibu dalam pelaksanaan coaching, terhadap Bu Riatri ya. Iya Ibu, nanti dalam pelaksanaan coaching nanti, itu fokus apa yang ingin Ibu, kembangkan? Begini, Kompetensinya apa ya? begini Ya, Pak Arif. Yang pertama saya mhm, mengucapkan terima kasih Pak atas kesediaan Bapak untuk iya, iya, menunggui saya nanti melakukan proses coaching. iya, Nah, di sini saya akan mengembangkan kemampuan saya itu mhm, di 3 poin utama, Pak. Yang mhm, pertama mengenai kesadaran penuh saya dalam menghadapi mhm, coaching. iya. Kemudian yang kedua, mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang Mhm. berbobot. Kemudian untuk memfokuskan saya sebagai pendengar yang aktif, Pak Arif. Ketiga Baik. Iya, iya, iya. kompetensi itu yang ingin saya kembangkan nanti ketika Pak Arif menunggui saya sebagai observer. Iya, baik Ibu. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan ya. Benar, Pak. Mindfulness, kesadaran penuh, Ya, terus pertanyaan berbobot, ya. dan satu lagi tadi tentang Untuk menjadi untuk menjadi pendengar pendengar yang yang aktif. aktif. Iya, Pak. Baik, dari 3 kompetensi itu Ibu, nanti bagaimana Ibu fokusnya itu seperti apa dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan itu? Begini, Pak, saya itu kurang bisa fokus Mhm. terhadap seseorang yang saya ajak bicara. Seringkali Hmm. saya itu menjadi pendengar yang kurang baik begitu, Pak. Oh, iya, Jadi iya. nanti Iya. saya meminta Pak Arif itu untuk menunggui saya untuk memberikan masukan kepada Mhm. saya, kekurangan, kelemahan, atau mungkin kelebihan saya ketika saya menjadi pendengar yang aktif, Pak Arif. Iya, berarti, fokusnya di menjadi pendengar yang aktif ya? Benar, Pak. Iya, oke, Ibu, dari 3 kompetensi tadi harapannya yang utama adalah tentang bagaimana, menjadi seorang pendengar yang aktif ya? Benar sekali, Iya, Pak. baik Ibu, nanti coba akan kami buatkan lembar observasinya ya Bu. Nggih. Nah, nanti ada 3 klasifikasi dalam rubrik penilaian di lembar observasi itu, yaitu yang kurang, cukup, baik, sama sangat baik. Ya. Nah, nanti coba saat kita pelaksanaan, nanti kita apa ya, kita coba lihat dengan sesama, dan nanti rubrik penilaiannya pun nanti akan saya berikan ke Bu Purnami sebagai patokan, sehingga nanti Bu Purnami bisa fokus lagi dan bisa mendalami apa yang ingin Ibu laksanakan coaching dengan Bu Riatri. Baik Ibu, dari kegiatan observasi ini nanti rencananya pelaksanaan coachingnya itu kapan Ibu? Ini rencana pelaksanaannya itu karena saya sowan Bapak hari ini, nanti Mhm. saya mengundang geriatri Iya, rencana sore hari ini, Pak. sore Nanti hari ini. iya. Baik. Kemudian nanti Mhm. setelah geriatri bertemu dengan saya, Iya. kemudian saya akan ngaturi Bapak untuk bergabung dengan kami. Baik Ibu, nanti kalau sudah deal dengan geriatri nanti saya dikasih tahu lagi ya Bu. Siap, Pak. Ada lain yang ada lagi yang ingin disampaikan Ibu? Begini, Pak, nanti kita melaksanakan itu Mhm. mungkin Bapak memerlukan rekaman, Oh insya Allah iya, saya baik. tidak keberatan untuk direkam, Pak. Siap, siap. Nanti coba, iya Ibu, nanti, minta maaf ya, minta maaf bila nanti saya juga membutuhkan rekaman itu, dan sewaktu-waktu nanti kalau saya mengisikan rubrik penilaian juga akan lebih, apa, detail lagi. Iya. Nggak apa-apa ya Bu ya? Tidak apa-apa, harapan saya pokoknya nanti Pak Arif silahkan Mhm. menilai saya seperti apa adanya, Pak. Bapak Siap, sebagai baik, kepala siap, sekolah siap. saya minta untuk memberikan masukan, semua masukan baik itu positif maupun negatif. Siap Gitu, Ibu, Pak Arif. nanti intinya dari ini akan saya coba secara, objektif ya Bu, untuk perkembangan kita bersama, dan nanti ingin coba kita hasil ini bisa kita, apa ya, kita, diseminasikan ke guru yang lain sebagai, apa ya, role model untuk, sesuatu yang baik untuk kedepannya. Terima Seperti itu kasih. Ibu. Terima kasih, Pak Arif. Oke, mungkin seperti itu ya Ya, kegiatan hari ini. Nah, nanti kita tunggu
kabar baiknya lagi kapan, dulunya jam berapa, insya Allah saya siap. Siap Pak Arif. Terima kasih matur nuwun. Cekap, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Bu Riatri. Selamat siang Bu Purnami. Selamat siang juga Pak Arif. Selamat siang. Ini Bu Riatri, kita siang hari ini kedatangan Bapak Kepala Sekolah Pak Arif. Itu sengaja saya ajak ke sini bukan untuk menilai Bu Riatri ketika mencurahkan apa yang ingin disampaikan kepada saya, tapi ini lebih kepada untuk mengembangkan kemampuan saya Bu Riatri. Jadi nanti Pak Kepala, Pak Arif Rustianto akan menunggu kita, sehingga nanti apa yang kita lakukan nanti akan diberi penilaian oleh Pak Arif nanti mengenai kemampuan kompetensi saya yang akan dinilai. Dan mohon maaf ini Bu Riatri, dalam kegiatan ini nanti akan ada perekaman. Ya. Apa Bu Riatri bersedia? Siap, bersedia. Terima kasih. Ya. Pak Arif, ini nanti saya akan melakukan coaching dengan Bu Riatri. Mohon ditunggu ya Pak. Siap. Bu Riatri itu kemarin Ibu ketemu dengan saya, katanya ingin menceritakan ada sesuatu. Nah ini pada sore hari ini sebenarnya saya sudah penasaran sekali itu Ibu. Nah untuk menunggu ini kemarin saya sampai melihat jam seperti itu. Kapan ketemu Bu Riatri untuk apa yang akan dicurahkan ke saya? Ada apa Bu? Itu saya tuh datang ke Bu Purnami. Kenapa? Karena ketika saya datang pada Bu Purnami, saya itu meskipun ada persoalan, tetapi Bu Purnami mau menerima persoalan saya. Tidak menjadikannya beban, tetapi Ibu tuh selalu ngajak ngobrol saya, sehingga saatnya itu saya bisa menemukan sesuatu dari apa yang sedang saya alami gitu Bu. Baik Bu, jadi dalam waktu dekat kemarin pada saat pembelajaran itu saya sempat mengalami keraguan untuk diri saya sendiri bagaimana saya mempersiapkan untuk pembelajaran pada anak-anak Bu. Terutama pada saat saya itu mencoba untuk menyajikan yang namanya materi dengan topik berdiferensiasi. Itu Bu, jadi saya tuh cari sumbernya apakah ini nanti sesuai nggak ya kalau untuk SMP kelas 7, sesuai nggak kalau untuk SMP kelas 8, dimana kalau untuk elemen dari agama, saya agama Katolik Bu ya, jadi mengajar di situ sehingga untuk ketiga elemen itu tuh kalau di tingkat SMA itu udah pasti mengarah pada ajaran sosial gereja gitu. Sementara kalau di SMP saya takutnya tuh kalau ini nanti ketinggian atau nanti ini tuh terlalu rendah seperti itu Bu. Oh begitu. Iya. Bu Riatri ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Yang ingin saya tanyakan ke Bu Riatri, kira-kira apa yang sudah Ibu persiapkan untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ini Ibu? Iya, jadi seperti sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan atau yang pernah saya terima sebelumnya itu Bu Purnami, sebelum kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu tentunya kita melihat dulu kemampuannya anak sehingga itu bisa kita sesuaikan anak ini sudah terima materi sebelumnya atau belum, siap enggak untuk menerima materi yang berikutnya seperti itu. Dan itu sudah saya lakukan Bu, jadi saya lakukan dulu assessment untuk anak-anak gitu melalui pertanyaan. Nah untuk anak yang sebagian besar sudah bisa menjawabnya, nah itu yang akan saya berikan topik yang untuk siap pembelajaran. Tetapi untuk yang masih belum, nah ini kan saya harus memberikan materi dengan topik yang bisa sesuai dengan pengalaman belajar mereka sebelumnya. Begitu Bu. Wah menarik sekali ini Bu Riatri, apalagi Bu Riatri ini adalah guru mata pelajaran yang kadang di sekolah itu jarang ya, mohon maaf, jarang ada muridnya karena kita mayoritas Islam, sedangkan Ibu ngastol pelajaran agama Katolik. Katolik. Nah, ini yang menarik yang kita bicarakan nih. Kemudian tujuan Bu Riatri selanjutnya itu apa? Ketika sudah akan mengkotak-kotakan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, kemudian apa yang ingin Ibu lakukan? Tujuannya apa itu? Bu? Jadi tujuan saya untuk melakukan ini tentu saya itu harapannya bisa memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak itu memang sesuai dengan porsi, sesuai dengan kebutuhannya mereka. Itu Bu, sehingga anak-anak yang masih belum sampai pada materi itu atau terkadang oh ya Bu, tadi selain saya memberikan melalui assessment di awal terkait dengan topik juga saya melihat dari wawancara, di mana mereka itu keterlibatannya di gereja sejauh mana,
kemudian di lingkungannya sejauh mana, itu juga berpengaruh pada pengalaman mereka pada topik yang akan kita bahas pada materi tersebut gitu Bu. Sehingga harapan saya, tujuan saya itu anak-anak ini bisa menerima materi sesuai dengan apa yang semestinya, dan tidak terjadi juga kesenjangan antara anak-anak yang sekiranya sudah siap belajar atau yang masih belum siap belajar. Itu Bu. Oh begitu nggih, Bu. Ya. Kemudian Buriatri kan sekarang mengajar mata pelajaran seperti itu ya, Bu. Ya. Itu terfokus pada Ibu mengajar di satu sekolahan saja atau mungkin mengajar di beberapa tempat yang berbeda? Nah, ini nih Ibu jadi membuat saya flashback juga ya kan. Iya, jadi saya di beberapa tempat juga Oh Ibu begitu gitu, ya. dengan suasana dan dengan apa iklim yang berbeda juga, di mana ada sekolah yang sangat sedikit siswanya, ada yang sedikit dan ada yang relatif banyak. Ada 3 sekolah Ibu. Luar biasa sekali Buriatri, harus pergi ke sekolah satu, ke sekolah yang lain, kemudian mengamalkan pembelajaran yang berbeda, harus berdiferensiasi begitu ya Buriatri. Nah, Iya. sekarang kira-kira Bu, ada permasalahan yang timbul atau tidak ketika Ibu mengajarkan pembelajaran berdiferensiasi itu di satu sekolah dengan sekolah yang lain, itu adakah masalah yang atau apakah ada masalah yang timbul seperti itu Buriatri? Kalau masalah pada sekolah atau pada kelas yang saya ampu, akan menjadi masalah ketika saya menyamaratakan, ketika saya bersama dengan siswa yang sedikit, kemudian itu akan lebih banyak apa intensitasnya untuk penjelasan lebih dalam lagi, dan itu kalau saya terapkan di sekolah lain yang siswanya lebih banyak, tentu itu tidak akan cocok. Iya. Ketika saya melakukan hal itu, akan berbeda iklimnya gitu, karena mereka dengan banyak jumlahnya gitu, sehingga saya itu tidak bisa menyamaratakan, sehingga saya sendiri juga harus siap untuk memberikan atau menyajikan sesuai dengan keadaan mereka. Kalau dengan anak yang banyak, saya bisa lebih berkelompok. Ya. Kalau untuk anak yang sedikit, mungkin untuk berdiskusi itu pun juga akan sangat cepat sekali itu Bu, yang terjadi seperti itu. Nah, Buriatri, saya kira kalau Buriatri dari yang sudah dibicarakan berarti Buriatri sebenarnya sudah bisa menghandle kegiatan berdiferensiasi baik itu di sekolahan Ibu induk maupun di sekolahan lain. Nah, Buriatri, adakah atau siapa yang membantu Buriatri ketika Buriatri mengalami permasalahan? Iya, iya betul sekali ya. Jadi benar sekali ya, saya bisa ingat. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini, Bu Purnami, dengan pertanyaan Bu Purnami mengingatkan bahwa saya itu tidak sendiri ya Bu ya. Iya, mungkin saya juga bisa berkomunikasi dengan teman saya yang lainnya Bu ya. Dengan sesama guru agama Katolik, mungkin yang terdekat itu saya bisa menghubungi guru yang di SMP 1 Playan, itu juga dekat sama yang di 2 Playan, itu kan tidak terlalu jauh. Mungkin saya juga bisa sharing bersama dengan mereka, kemudian berbagi apa peran aktifnya juga ketika mereka itu, kan kalau di SMP 2 Playan siswanya juga jauh lebih banyak, mungkin saya juga bisa belajar dari sana. Di SMP 1 Playan itu juga siswanya sedang, tidak terlalu banyak tetapi cukup seperti itu, sehingga saya bisa juga apa namanya mendapatkan informasi atau inspirasi materi-materi yang bisa saya berikan kepada anak-anak saya yang kiranya sesuai dengan mereka. Ya Bu, terima kasih, saya diingatkan kembali bahwa saya tidak sendiri di sini. Nah, ini yang saya senantiasa rindukan ketika bisa bertemu dengan Bu Purnami seperti ini Bu. Iya Buriatri, karena saya itu meyakini Buriatri itu adalah seorang pendidik yang luar biasa ketika mempunyai keinginan atau mempunyai permasalahan tertentu pasti bisa memecahkan permasalahannya sendiri seperti itu Buriatri. Amin, bisa memecahkan masalah ya Bu Iya, ya. iya. Kita Iya. kan hanya sekedar sharing saja mengenai mungkin permasalahan yang Buriatri belum bisa mengemukakan ide-idenya, tapi ini sudah separuh jalan kelihatannya Buriatri sudah Yes. semakin Ya tercerahkan udah mulai seperti ada itu. bayangan. Iya. Iya. Kemudian Buriatri, rencana apa yang akan Ibu Riatri lakukan setelah pertemuan ini nanti mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan pokok materi yang memang lain daripada yang lain karena pendidikan agama Katolik, Ibu? Iya. Rencana apa yang akan Ibu Riatri lakukan? Iya.
Dalam waktu dekat ini Mhm. kami ada pertemuan rutin MGMP dan baru saja juga tadi itu sudah berkomunikasi. Kalau kami itu kan pertemuan MGMP-nya setiap Rabu pertama, Bu, ya. Mungkin di Rabu pertama itu saya bisa berjumpa dengan mereka, Mhm. kemudian mungkin juga bukan hanya bersama dengan mereka berdua, tapi saya juga bisa bertanya kepada teman lain yang berada dalam MGMP tersebut. Sehingga saya melalui kegiatan tersebut saya bisa, segera mendapatkan, inspirasi gitu, Bu. Jadi ya sekitar hari Rabu besok ini sekarang tanggal 4 atau 5 sekarang, 4 nih Bapak, 4, 5, tanggal 6 besok kami akan bertemu dalam MGMP, Bu. Itu rencana untuk berdiskusi Bertemu, begitu iya, ya. berdiskusi. Kemudian menurut Bu Riatri dari besok pertemuan itu, kira-kira berapa lama waktunya untuk bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan Bu Riatri atau teman sejawatnya Bu Riatri untuk mewujudkan rencana aksi tersebut, Bu? Iya, itu saya mungkin bisa untuk, sekedar kita sharing, ingin Mhm. tahu mungkin kita bisa ambil dalam waktu sehari aja itu cukup, Bu, dalam pertemuan tersebut. Iya. Artinya sehari itu ya tidak dari pagi sampai malam, Iya cuman, iya. pada saat pertemuan itu saya yakin bisa kami untuk bertemu, dengan quality time sekitar 30 menit itu udah sangat banyak untuk kami ngobrol bertiga Mhm tersebut, Bu. mhm. Bahkan mungkin bisa lebih juga. Kemudian setelah itu saya akan mencoba untuk, memperbaiki RPP saya kalau Mmm, begitu, Bu. Saya akan sesuaikan dengan apa pengalaman dari teman-teman yang lain, ya. kemudian saya juga baru akan kembali, berkomunikasi dengan teman-teman saya tadi, ya kira-kira waktunya 1 minggu sampai 10 hari itu mungkin udah persiapan untuk RPP-nya udah jadi dan, untuk rencana pembelajarannya udah Siap bisa action. iya, dibayangkan gitu. Bu Riatri, ini tadi dari pertama awal kita ketemu, Bu Riatri mengungkapkan untuk agak mengalami kesulitan dalam persiapkan rencana pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Bu Riatri sudah mampu mengembangkan ide-idenya untuk nanti berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam satu apa namanya Mata pelajaran, iya, MGMP agama, Agama Katolik ya, Bu. iya. Kemudian tadi juga Bu Riatri sudah menyusun rencana untuk ketemu di hari besok, kemudian rencana 1 hari ketemu itu selesai. Kemudian Bu Riatri akan mungkin dalam jangka waktu 7 sampai 10 hari pematangan Iya. itu. Kemudian Bu Riatri, setelah melaksanakan itu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran berdiferensiasi itu kira-kira kapan, Bu? Siap, Bu. Membuat membuat perencanaan saya semakin matang, saya akan mengupayakan itu di awal semester, Oh ya, gitu. Jadi memang, besok berarti saya menemukan lagi, Bu, ini di awal semester saya akan mencoba untuk menggali juga atau membuat asesmen di awal semester untuk, beberapa topik materi yang akan kita, sampaikan selama semester kedua ke depan. Itu sekalian saya juga bertanya kepada teman-teman, jadi bukan hanya pada satu topik aja, tetapi kira-kira untuk, seluruh topik yang ada di dalam satu semester, semester semester. 2 besok itu, Bu. Jadi untuk, tindakan nyatanya atau aksi nyatanya kepada anak-anak mulai semester 2 besok, karena ini anak-anak udah mulai masuk ke ke PAS Heeh. maaf, atau asesmen akhir sumatif 1 gitu. Jadi semester 2 harapannya saya sudah bisa menjadi lebih baik lagi untuk memberikan materi sesuai dengan kebutuhan anak secara berdiferensiasi tersebut, Bu. Amin, mudah-mudahan besok lancar. Kemudian ini selanjutnya Bu Riatri. Kira-kira ketika Bu Riatri sudah mengembangkan RPP berdiferensiasi, kemudian mempraktekannya, Bu Riatri kepada siapa ini Bu Riatri akan memberikan apa namanya itu, bukan meminta, untuk memberikan sebagai suatu kewajiban laporan, itu kepada siapa saja ini Bu Riatri? Kalau sebagai laporan mungkin, sebagai laporan ya, Bu, Iya, ya? sebagai laporan. Laporan kepada sekolah atau Mhm, kepala sekolah maksudnya iya begitu? iya. Iya, jadi kepada kepala sekolah, tapi untuk pengembangannya itu bisa saya sampaikan juga kepada rekan-rekan yang Oh lainnya. iya. Ini loh hasilnya setelah saya itu ngobrol dengan teman-teman, kemudian saya memperbaiki RPP saya dan saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, hasilnya seperti ini, mungkin saya bisa bagikan juga kepada teman-teman MGMP, gitu, Ya, Bu. Bu Riatri ini sudah kira-kira tadi kita
berbincang-bincang, sharing tentang permasalahan Bu Riatri. Nah, apakah Bu Riatri sudah merasa lega sekarang, Bu? Ya, sudah merasa lega sekali, Bu. Bahkan saya mendapatkan pengembangan lebih dari sekedar apa yang saya utarakan dalam permasalahan saya, tetapi saya juga mendapatkan gagasan baru dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada saya tadi. Jadi bagaimana saya nanti setelah hasilnya, saya juga bisa mengembangkan kepada teman juga. Siapa tahu teman mempunyai permasalahan yang sama gitu, sehingga saya bisa sharing, bisa berbagi juga dengan teman yang lainnya. Iya Bu Riatri, sebenarnya ini saya hanya sebagai fasilitator saja, sebagai teman untuk sharing. Sebenarnya semua permasalahan itu Bu Riatri sendiri yang memunculkan ide-ide pemecahan masalah. Saya hanya sebagai pemantik saja. Tadi beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Bu Riatri, ternyata Bu Riatri mampu menjawab dengan jelas, tepat, dan mampu mengembangkan ide-ide yang sebelumnya mungkin belum Iya, ada. Kemudian terpikirkan. ada pemantik seperti itu Bu Riatri. Ya, itulah. Kalau saya bertemu Purnami seperti itu, jadi mungkin saya juga bisa berpikir gitu, saya bisa melihat kembali dan juga bisa mengembangkan dari apa yang ada dalam diri saya. Terima kasih banyak Bu Pur, semoga tidak Sama-sama. bosan. Tidak Bu Riatri, nanti kalau misalnya saya suatu saat juga membutuhkan, saya juga akan mengundang Pak Arif. Kemudian Bu Riatri untuk kita akan sebagai teman sejawat yang bisa saling sharing. Dan terima kasih juga Pak Arif, sore hari ini sudah bersedia menunggui kami, saya dengan Bu Riatri, sehingga tadi obrolannya menjadi menarik. Tidak terasa ada Pak Arif ya Bu? Iya, Iya. saya tidak merasa grogi juga diamati oleh Pak Arif, Bu. Iya. Terus ini sudah selesai. Ya. Dari akan Sugeng Kundur silahkan untuk kembali ke tempat tugas masing-masing. Untuk Ya. Bu Riatri Terima selamat kasih. sudah menemukan ide-idenya, dan Yes. untuk Pak Arif matur nuwun, terima Ya, kasih Pak. sudah menunggui. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Iya, Arif. Ibu setelah kemarin tadi Iya. melakukan coaching dengan Bu Riatri, perasaan Ibu gimana? Perasaan saya ketika tadi melaksanakan coaching dengan Bu Riatri, itu yang pertama tadi agak grogi Pak, karena Bapak menunggui secara langsung. Iya, iya. Bapak kepala sekolah saya menunggui, perasaan saya tadi agak was-was. Jangan-jangan nanti ketika saya melakukan proses coaching itu terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan. Tetapi setelah berjalan, kemudian Bu Riatri juga enjoy sharing apa yang beliau ingin sharingkan kepada saya, dan saya mengalir begitu saja Pak Arif hingga akhirnya selesai ini tadi tidak terasa. Iya, oke Ibu. Jadi tadi juga sempat saya coba untuk melaksanakan sebagai seorang observator yang profesional ya, walaupun mungkin belum profesional banget. Iya, Tapi Pak. saya coba untuk mengikuti kelasan Ibu, dan yang ingin saya tanyakan lagi itu tentang apakah dalam performa yang Ibu sampaikan tadi, tentang perasaan Ibu itu, kalau dinarasikan itu performa Ibu tadi saat melaksanakan coaching itu bagaimana Ibu? Tentang ada 3 hal kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Nah, tadi ketika saya melaksanakan dengan Bu Riatri, karena saya merasa enjoy, istilahnya ketika sudah mengalir percakapan antara saya dengan Coach Bu Riatri, itu saya mencoba untuk menjadi pendengar yang baik, Pak. Nah, sebelum menjadi pendengar yang aktif, saya mencoba untuk memposisikan diri saya secara penuh berada pada posisi percakapan antara saya dengan Coach. Kemudian setelah saya berkesadaran penuh dalam percakapan itu, akhirnya saya mampu menjadi pendengar yang aktif. Saya mendengarkan Bu Riatri, curhatan Bu Riatri tadi mengenai yang awalnya Bu Riatri itu kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, karena di sekolahan induknya mungkin hanya sedikit murid yang, mohon maaf, yang non muslim kan sedikit Pak. Kemudian saya gali informasi lebih dalam tentang bagaimana Bu Riatri itu apakah mempunyai murid di sekolahan lain. Ternyata Bu Riatri menyampaikan dengan terbuka tanpa paksaan bahwa beliau juga mengajar di tempat lain. Kemudian juga ada wadahnya Pak. Di sana Bu Riatri menyampaikan kalau wadah bertemu dengan temannya itu dalam MGMP agama Katolik seperti itu. Kemudian tadi dari saya mendengarkan aktif itu, kemudian saya mengalir berusaha untuk
memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Riatri. Kemudian Bu Riatri juga menjawab ketika itu bahwa permasalahannya ternyata bisa dipecahkan ketika beliau bertemu dengan rekan-rekan beliau sesama guru agama Katolik. Kemudian dari sana dikembangkan ide-ide untuk mengembangkan rencana pembelajaran berdiferensiasi itu yang pada akhirnya akan dipraktekkan di sekolahan masing-masing, dan Bu Riatri juga akan mengembangkan ide-idenya tersebut di rekan-rekannya untuk nanti dipertanggungjawabkan kepada sekolah dan kepada rekan-rekannya. Seperti itu Pak Arif. Ya, baik Ibu. Jadi memang fokus atau sesuatu yang ingin Ibu terapkan dalam pelaksanaan coaching tadi, kalau boleh saya rincikan berdasarkan apa yang sudah saya amati tadi tentang pendengar yang baik dan aktif itu sudah sangat muncul sekali Bu, dan sudah sangat baik. Begitu Bu Riatri itu menyampaikan suatu keluhan permasalahannya, Ibu juga sangat melaksanakan untuk fokus dalam mendengarkan, dan kedekatan kemitraan dengan Bu Riatri juga sudah muncul di situ. Dan yang perlu saya garis bawahi adalah alur yang Ibu laksanakan saat coaching tadi sudah sesuai dengan alur yang distandarkan, yang alur tirta dari tujuan, dan mengidentifikasikan masalah pun juga sangat jelas teridentifikasi tujuannya, dalam menggalinya juga sangat bagus. Dan poin yang kedua tentang pertanyaan berbobot tadi juga sudah sangat baik Bu. Jadi Ibu dalam mengidentifikasi permasalahan itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi sudah muncul di situ, dan Bu Riatri pun akhirnya dengan kesadarannya itu sudah mulai menemukan solusinya dari permasalahan yang dihadapi. Nah, terus yang ketiga tentang mindfulness-nya juga sudah baik. Begitu ada interaksi timbal balik antara coach sama coachingnya juga sudah muncul di situ dengan baik. Dan yang rencana aksi sama tanggung jawab pun juga sudah tersampaikan di situ. Jadi kalau boleh saya gambarkan secara umum, ya, saat saya melakukan sebagai seorang observator itu Ibu dalam melaksanakan coaching dengan Bu Riatri itu sudah sangat baik sekali, dan fokus untuk mengembangkan pengembangan kompetensinya juga sudah muncul semua. Ya, jadi Ibu sudah keluar semua apa yang ingin Ibu kembangkan di situ. Dan yang utama adalah pelaksanaan coachingnya itu sudah sangat sesuai dengan tujuan, yaitu ingin menyelesaikan suatu permasalahan yang disebabkan oleh coaching. Nah, itu Ibu. Terus ini Ibu, apakah ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan selain 3 hal kompetensi tadi? Yang ingin saya kembangkan setelah saya mengetahui bahwa dari penilaian Pak Arif bahwa saya ketika kompetensi itu sudah lumayan saya kuasai, kemudian yang nanti saya akan mencoba mengimbaskan ke rekan saya Pak mengenai proses coaching yang baik itu seperti apa, agar rekan-rekan saya nanti bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan baik. Seperti itu Pak Arif. Oke Ibu, itu langkah setelah pelaksanaan coaching itu. Iya. Saya kira juga demikian Ibu, karena pasti setiap guru itu pasti punya permasalahan yang berbeda. Jadi kalau pelaksanaan ini kita diseminasikan, kita sosialisasikan, ini loh caranya untuk menyelesaikan suatu permasalahan, itu insya Allah dengan kemitraan antar guru tadi, itu coaching yang bermasalah pun juga sangat mengalir. Dan dengan pertanyaan yang berbobot dari seorang coach, itu juga akan bisa menghasilkan suatu solusi dari permasalahan tersebut. Nah, ini juga bagus sekali Bu, dan saya sangat menunggu dari hasil Ibu dalam melaksanakan coaching itu untuk diseminasikan atau disosialisasikan dengan rekan-rekan sejawat Ibu Purnami, sehingga apa yang kita harapkan dari tujuan dari coaching itu bisa terlaksana dengan baik dan bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik juga. Oke Ibu, nanti hasil rubrik dari penilaiannya nanti akan saya kasihkan ke Ibu, ya. Dan maaf Ibu, ini masih kita rekam ya Bu ya. Nanti rekam, dan rekaman ini akan saya pelajari lagi. Saya isikan rubrik penilaiannya secara detail,
dan nanti bisa digunakan oleh Bu Purnami untuk 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 flashback menuju ke sesuatu yang lebih sempurna lagi. Terima Itu, Bu. kasih Pak Arif nggih. Mungkin itu Bu yang bisa kita sampaikan, dan maaf apabila dalam saya melaksanakan sebagai observator itu masih banyak kurangnya ya Bu. Mohon dimaafkan. Kedepannya insya Allah coba kita kita apa kita apa kita rutinitaskan sehingga masalah ini juga akan memberikan feedback ke saya untuk saya sebagai seorang observator bisa melakukan judge atau penilaian seadil-adilnya dan akan memberikan efek yang bagus kepada seorang coach. Sama-sama Pak Arif, dan begitu pula saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesediaan Pak Arif, dan ini merupakan pengalaman yang pertama tapi bukan yang terakhir ya Pak, karena Ya, suatu betul. saat nanti saya pasti meminta Siap, Bapak untuk seperti kegiatan ini untuk menunggui saya. Siap Ibu, Nggih. saya dengan sukarela akan Ya. bersedia untuk saya. Terima kasih Pak Oke, Arif. matur nuwun. Nggih.